Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryadi Agus Salam. Saya dari Prodi Teknik Industri. Saya ingin mengerjakan tugas UTS yang akan dilaksanakan pada bulan depan. Nah, baik, di sini saya sedang bersama Pak Ustadz Solahuddin selaku tokoh agama di Desa Cibatu. Saya di sini ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang wajib berpuasa. Nah, Pak, jadi yang ke-1 yaitu apa yang diwajibkan untuk berpuasa dan siapa sebenarnya? Nah, ini puasa ini sering terjadi. Pertama, emang yang diwajibkan orang untuk berpuasa itu pertama ya muslim, orang Islam. Selain Islam ya nggak ada emang untuk puasa Ramadan ini Ramadan. Terus diwajibkan untuk siapa saja ya, bagi yang kotun yang kuat. Seumpama kalau orang seumpama muslim tapi nggak kuat, contoh tidak kuat itu punya penyakit. Contoh kalau nggak penyakit, orang ibu menyusui kadang dikhawatirkan anaknya lemes, itu nggak apa-apa, nggak puasa, tapi ada namanya pertama ya di kodok. Kalau udah biasa nanti, kalau nggak kuat kodok ya ada pitia. Terus teruntuk orang nenek-nenek yang udah tua itu kan nggak kuat, kasihan, karena Islam ini tidak memberatkan kepada penganutnya ya, justru iya siapapun. Seumpama kalau nggak itoko nggak kuat ya jangan dipaksain. Seumpama ada orang punya kronis, punya mah, dipaksain walaupun muslim harus puasa terus, daripada madorot, daripada bahaya lalu pingsan, malah bisa sakit lebih parah, kasihan kan. Pekerja juga sama ya Pak? Ya, sama pekerja juga, karena ya di samping emang puasa itu wajib hukumnya dalam muslim, banyak ibadah yang lain yang diwajibkan seperti sholat, yang lainnya nafkah, mencari nafkah itu kan wajib. Ketika seumpama badannya sakit, akhirnya banyak yang ditinggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Seumpama sakit nih, karena puasa ini diwajibkan bener-bener, terus yang menjalankannya malah madorot sakit, akhirnya ibadah yang lain yang wajib ditinggalkan, contoh sholatnya, contoh mencari nafkahnya, ini kasihan. Makanya di dalam kitab banyak diterangkan puasa itu wajib ya bagi muslim dan orang-orang yang kuat untuk berpuasa, itu untuk puasa. Nah Pak, selanjutnya pertanyaan yang kedua, apakah dalam berpuasa itu juga ada tingkatannya? Ada, puasa itu tingkatan-tingkatan. Ada dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Itu pertama ada puasa awam, satu, kedua puasa khawas, ketiga puasa khawas lil khawas. Ada juga tambahan satu, sebenarnya ada tambahan yang terakhirnya, yaitu puasa khos-khosan. kuat khos-khosan. Puasa awam itu untuk siapa sih? Kebanyakan ya untuk orang awam itu. Jadi cuman memindahkan makan dari pagi nyampe sore, itu puasa awam. Ya itu udah termasuk lumayan puasa ya. Termasuk kita ini ya termasuk awam puasanya. Awam. Iya, kalau khawas itu di samping puasa selalu dikir, selalu tadarus, itu khawas, itu khusus orang-orang yang benar-benar berpuasa. Ada lagi yang khawas lil khawas, itu puasanya bukan menjaga lapar dan dahaga, tapi menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga pikiran, menjaga telinga, semuanya dijaga, itu khawas lil khawas. Kita makan awam, sore bisa jalan-jalan, ngelihat ini, ngelihat itu, cuman mindahin makan, mindahin lapar doang. Ini puasa kita umumnya ini ya puasa kebanyakan puasa awam. Tapi termasuk kategori ya puasa daripada tidak. Nah selanjutnya Pak, yang ketiga kan sering diperdebatkan bila hari raya Idul Fitri itu terkadang ada yang berbeda. Itu betul, bagaimana Pak? Betul. Kalau melihat dari hadis sumu liruyatihi wa aftiru liruyati fa in gumma alaikum fa iddata salasina yauman. Biasanya sering terjadi perbedaan, ada seumpama ini hari Kamis, ini hari Jumat, itu sering terjadi. Sebenarnya nggak boleh diperdebatkan, karena sama-sama melihat, sama-sama menghasilkan, sama-sama membuat patokan hukum yang masing-masing juga punya dasar hukum tersendiri. Seperti hadis tadi, sumuli ruyatihi, berpuasalah kamu karena melihat hilal. Berarti ketika mau masuk puasa itu biasanya banyak orang-orang fakultas yang tahu, ahli-ahli teropong itu di pantai selatan melihat hilal sekian derajat, baru dimusyawarahkan, dirumuskan dan disidangkan melalui isbat.
waftiru, dan bukalah kamu, dalam arti lebaran sama seperti itu, melihat hilal lagi. Akhirnya di sidang isbat, kecuali fa'in gumma alaikum, dalam hadisnya ketika diteropong nggak kelihatan karena ada awan, ada Itu mendung, gimana Pak? maka faidata salasina yauman, maka puasanya itu disempurnakan dengan bilangan 30 hari. Terus ada yang tetap kekeh, tetap pengen puasa hari ini, itu biasanya pengambilan dari hukum hisab. Hisab itu sering terjadi, emang sering bikin sendiri karena punya juga dalilnya, punya juga kitabnya. Karena orang-orang hisab juga setelah dia menghitung terus tepat dengan masuk sekian derajat, maka bagi ahli-ahli hisab yang tahu hukumnya, maka puasanya wajib atau bukanya wajib untuk buka, itu bagi hisab. Terus ada orang yang mengikuti, ikut-ikutan. Itu ketika orang tersebut man sodako, meyakini ahli hisab itu menghitung dengan tepat dan percaya, maka hukumnya jawaja dibolehkan untuk mengikuti orang yang ahli hisab. Tapi bagi kita seluruh kalangan muslim itu nggak boleh menjadi perdebatan sebenarnya. Ya alangkah bagusnya kita kan segala sesuatu di Indonesia ini ada undang-undang, karena negara kita itu negara Persatuan Republik Indonesia, ya makanya ketika ada perdebatan itu mbok ya dimusyawarahkan melalui, ya kita percaya kepada Menteri Keagamaan. Itu udah, karena Menteri Agama juga enggak semaunya sendiri, tetap melalui para pakar-pakar, para ahli-ahli dikumpulkan untuk merumuskan dan mencetuskan biar di Indonesia ini bisa bareng. Tujuannya seperti itu. Ya mungkin sudah seperti itu ya. Ya, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ya, teman-teman, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata ataupun ucapan, kami minta dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.